Terima kasih Pak Anevi, Bapak Ibu sekalian, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih pada Kars yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Ada banyak irisan ternyata hal yang ingin saya sampaikan dengan apa yang Prof. Uut sudah sampaikan tadi di awal. Saya sangat setuju bahwa tidak ada orang yang tidak bisa menulis. Tadi Prof. Uut menyampaikan itu dan menurut saya iya. Saya melihat pengalaman sangat sederhana yang saya observasi berkat pandemi COVID, saya banyak di rumah. Salah satu hal yang berkah yang saya terima adalah saya bisa mengamati secara dekat. Ini foto anak saya. Semua orang bisa menulis, termasuk anak saya yang umur 8 tahun. 2 hari yang lalu, dia ditugasi gurunya untuk bercerita tentang hewan kesayangan. Lalu dia nulis aja gitu. Lalu saya baca tulisannya, ternyata dia bisa, menurut saya bisa menulis. Dan yang dia tulis adalah apa yang dia ingin bagikan. Jadi tadi kalau Prof. Uut menyampaikan sebetulnya menulis adalah membagikan cerita, maka itu betul. Jadi bagi saya pun setelah mungkin sekitar 10 tahun lebih saya belajar menulis ilmiah, sebetulnya menulis artikel ilmiah pun adalah bercerita. Bercerita, tetapi memang gaya ceritanya adalah basis pada data. Dan tentu dengan panduan tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita berangkat pada hal yang sama bahwa tidak ada yang tidak bisa menulis. Karena pada prinsipnya kita itu bisa bercerita ya tentang pengalaman kita. Ya. Hanya ada teknik tertentu saja yang perlu untuk kita acu. Dan saya kira itu soal kebiasaan. Nah, saya setuju dengan Prof. Uut tadi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kita apa sih yang sebetulnya harus disiapkan ketika kita mulai menulis, ini tulisannya tulisan artikel ilmiah. Ada 3 hal yang menurut saya perlu untuk disiapkan tahap ini, dan saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah punya. Yang pertama adalah data atau bahan-bahan apapun. Misalnya tadi laporan SPI, laporan kegiatan, karena kita akan menulis artikel ilmiah yang berbasis pada pengalaman praktis, nah itu adalah datanya. Atau kalau ini artikel ilmiah dari dasar penelitian, ya kita harus nyiapin data hasil penelitian yang sudah kita kumpulkan. Jadi harus ada satu data. Yang kedua adalah, dari data itu kita sebenarnya menyusun yang disebut dengan inti cerita. Kalau secara populer, kalau ini ya, orang-orang yang bikin video, orang-orang yang bikin novel, bikin cerpen, itu sering menulis yang namanya storyline. Maka kita sebetulnya dalam artikel ilmiah pun bisa menulis, mungkin bukan storyline seperti yang ditulis oleh teman-teman kita kalau bikin film, bikin cerita pendek dan sebagainya, tapi setidaknya ada inti cerita yang kita bangun. Maka kita nanti saya akan contohkan ya inti cerita yang bisa dibuat di awal. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, misalnya pada latihan mandiri sore ini pun, Bapak Ibu bisa memulai dengan membuat inti cerita. Dan yang ketiga, yang diperlukan adalah panduan penulisan. Nah, ini sudah ada. Jadi di jurnal yang sekarang dikembangkan oleh Kars, nanti juga Bapak Ibu bisa menilik ada panduan penulisan yang sudah disediakan di sana. Jadi ketika mulai menulis, sebenarnya kita hanya butuh ini. Butuh ada datanya sehingga kita bisa membangun inti cerita dan kemudian bisa memulai menulis setelah kita tahu sebenarnya panduan penulisannya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan cerita.
cerita di dalam artikel ilmiah seringkali kita tuliskan secara sederhana dalam bentuk 3 sampai 5 poin kalimat. Tentu karena ini artikel ilmiah tadi yang membedakan misalnya artikel yang kita tulis sebagai artikel ilmiah dengan artikel populer adalah basis datanya ini ya. Sehingga memang inti cerita ini harus didasarkan pada hasil analisis data atau hasil suatu evaluasi di kegiatan tadi misalnya. Nah, 5 poin ini kalau dibagi bisa secara umum seperti ini. Jadi 1 poin kalimat tentang tujuan manuskripnya atau tujuan papernya, tujuan artikelnya. Kemudian poin yang kedua dan 3, jadi sekitar 2 poin itu untuk apa sih temuan yang akan kita sampaikan dari penelitian, atau kalau dari suatu kegiatan quality improvement ya apa temuan yang atau lesson learn, pembelajaran yang kita temukan dari kegiatan quality improvement itu. Dan kemudian 2 poin yang lain adalah implikasi dan rekomendasi. Karena pada prinsipnya adalah tadi menulis itu berbagi cerita. Jadi apa sih poin yang ingin kita bagikan implikasi ke depan ya bagi orang lain maupun bagi mungkin apa yang kita lakukan. Jadi kita bermula dengan membangun inti cerita ini. Kita harus punya cerita dulu. Bapak Ibu sekalian, setelah kita punya cerita, ya ini contoh aja ya. Dulu saya pernah menulis satu cerita ya di jurnal ilmiah tentang bagaimana kondisi infection control untuk puskesmas ya dalam konteks waktu itu ada policy bahwa pasien tuberkulosis resisten obat ini bisa mendapatkan pengawasan pengobatan secara langsung di puskesmas. Jadi dia akan datang ke puskesmas, kemudian setiap hari akan diawasi untuk menelan minum obat oleh petugas. Tetapi ternyata fenomenanya ceritanya adalah banyak rejection dari petugas. Nah, cerita yang dibangun adalah ini ada apa ya, fenomena apa. Maka kemudian ditulis satu artikel yang dimulai dengan inti cerita. Misalnya saya mulai dengan menuliskan sebetulnya tujuan penelitiannya apa atau tujuan manuskripnya apa. Misalnya di sini mengeksplorasi masalah keamanan, rasa aman, dan sikap stigmatisasi petugas kesehatan yang melayani pengawasan menelan obat bagi pasien tuberkulosis resisten obat di puskesmas. Lalu saya menyusun lagi 3 poin, ini temuannya 3 poin untuk di inti cerita ini. Karena tadi di dalam tujuan saya menuliskan 3 aspek, keamanan, rasa aman, dan sikap stigmatisasi, saya tuliskan 3 poin yang lain. Untuk keamanan saya mau cerita nih, ternyata infrastruktur dan kegiatan pengendalian infeksi di puskesmas itu belum optimal. Nah, saya beri tanda kurung data observasi. Ini mengingatkan saya, oh ya ini nanti hasilnya dari data observasi yang mau saya tulis. Terus saya bisa nulis lagi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Oh ini dari data yang mana? Saya tulis data kuesioner. Lalu untuk rasa aman, ya ternyata ada perasaan stres dan takut tertular. Nah ini data dari mana? Data kuesioner, wawancara kualitatif. Saya tulis di dalam inti ceritanya. Sehingga motivasi melakukan pengawasan pengobatan tadi menjadi rendah. Jadi fenomena reject, menolak pasien itu karena ada rasa tidak aman. Ini saya tuliskan di sini. Lalu stigmatisasi ini juga ada dari petugas. Karena mereka takut, ternyata mereka secara tidak sadar mereka melakukan stigmatisasi. Ini juga terlihat dari data wawancara dan observasi. Jadi poin-poin ini kita tuliskan dulu gitu sebelum kita merangkai keseluruhan di kertas kerja.
Kemudian satu poin tentang implikasi. Implikasinya bahwa pengendalian infeksi kalau di puskesmas ya harus diperbaiki. Berarti harus ada training, harus ada perbaikan infrastruktur, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat ini juga sebuah cerita yang sederhana, ya, bahwa ternyata di puskesmas tentang infection control, infrastruktur masih harus diperbaiki, trainingnya masih diperlukan, dan sebagainya. Jadi kita berangkat dari poin ini supaya kita tahu sebetulnya cerita apa yang mau kita sampaikan di dalam artikel nantinya. Nah, kalau kita sudah membangun inti cerita ini, kita juga bisa melihat panduan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah panduannya pakai apa sih gitu. Bapak Ibu kalau menulis untuk secara umum jurnal ilmiah, maka ada banyak sebetulnya panduan yang bisa diacu tergantung pada metode penelitian yang dilakukan. Juga ada panduan untuk quality improvement secara umum, ini pun ada. Bapak Ibu bisa membuka equatornetwork.org, di situ ada panduannya. Ini kalau Bapak Ibu menginginkan untuk melihat panduan penulisan secara umum. Nah, sekarang dalam konteks untuk jurnal KARS, saya kira jurnal KARS juga melihat ya panduan-panduan secara umum ini ketika membuat panduan untuk penulisan di Journal of Hospital Accreditation. Maka kalau kita mau pragmatis sekarang ini misalnya untuk beberapa workshop ke depan, maka Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk membuka website Journal of Hospital Accreditation, lalu di situ akan ada panduan. Nah, panduan ini perlu untuk kita pelajari terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah punya cerita, kita tahap yang kedua adalah mempelajari panduan, ya, mempelajari panduan agar kita bisa tahu aturan penulisannya seperti apa. Kita pelajari dulu secara umum. Kemudian kita mencoba untuk menuliskan sesuai dengan panduan itu. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Nevi juga sudah menyatakan ya akan ada kertas kerja yang dibagikan. Nah, Bapak Ibu ketika membuka website tadi memang disediakan ya di dalam website template untuk artikel. Jadi ini saya tayangkan template yang ada seperti ini. Jadi dari template ini sebetulnya Bapak Ibu sudah dibantu untuk bisa menstrukturkan nantinya cerita-cerita yang Bapak Ibu akan tulis ya di dalam template ini. Jadi sudah dibantu oleh jurnal, ada template-nya. Nah, ini tinggal kita pakai saja sesuai dengan ini. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa download dan bisa memakai ini, dan dari panitia juga sudah menyiapkan kertas kerjanya. Kemudian yang kedua adalah ketika mau menulis, ada baiknya juga melihat contoh yang sudah dipublikasi di jurnal tersebut. Nah, ini juga di website Journal of Hospital Accreditation sudah ada contoh juga. Ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesan, oh nanti strukturnya seperti apa sih gitu. Pelajari secara singkat. Kemudian kita mencoba untuk meniru cara menuliskannya. Jadi misalnya ini kalau dilihat, oh ini strukturnya intro itu di akhir intro ada tujuan penelitian. Kita nanti tiru seperti itu. Untuk lebih detail tiap bagian, saya kira kita akan diskusikan nanti ketika di rangkaian workshop selanjutnya ya. Tapi di tahap awal ini Bapak Ibu bisa memulai untuk mengenal ya struktur atau format penulisan yang ada di Journal of Hospital Accreditation. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya cerita, kita sudah punya panduan, maka next-nya apa ya? Next-nya adalah, oke, saya share screen lagi. Ya, next-nya adalah mulai saja kita proses untuk menulis ya.
Jadi kita harus punya kertas kerja sesuai dengan format. Kalau tadi sudah disediakan format, ya kita pakai format itu. Lalu karena tadi kita sudah punya inti cerita, ya kita salin dan sisipkan atau copy paste aja dulu gitu di dalam kertas kerja itu. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nanti cerita saya itu tentang itu gitu. Jadi caranya menyisipkan gimana? Yang poin 1 tujuan tadi disisipkan di pendahuluan atau introduction. Kemudian yang temuan itu berarti di hasil, untuk pembahasan, untuk implikasi dan sebagainya, rekomendasi itu ditaruh di pembahasan misalnya. Jadi copy paste terlebih dahulu. Nah, ini yang tahap pertama. Jadi ini supaya kita mengkondisikan dengan cerita yang akan kita bangun. Ya. Nah, lalu berikutnya gimana? Nah, kalau kita sudah mulai masuk ke situ, saya sebut ini sebagai proses menulis di tahap di tengah. Kalau tadi tahap awal, sekarang kita masuk di tahap tengah. Kalau guru saya dulu, guru SD saya itu saya ingat sekali. Dia selalu mengajari kepada murid-muridnya adalah mulailah bekerja dari yang paling mudah. Nah, prinsip itu ternyata untuk menulis juga cukup manjur. Jadi supaya kita lancar nulisnya, kita mulai dari yang paling mudah. Nah, kalau untuk artikel ilmiah, artikel penelitian, maka strukturnya biasanya ada pendahuluan atau introduction, kemudian metode, hasil, dan pembahasan. Nah, kita tidak perlu memulai dari introduction, karena introduction itu sebetulnya tidak mudah untuk dibuat, gitu. Sehingga yang paling mudah adalah memulai dari menulis metode. Kenapa metode itu paling mudah? Karena ini hal yang sudah kita lakukan. Jadi metode ini pasti ada, biasanya ada kalau kita punya proposal penelitian, dia ada di proposal penelitiannya, tinggal mindahin aja. Dari metode di situ kita salin dan sisipkan dulu ya kepada di bagian metode. Ya, copy paste dulu saja. Setelah metode kita bisa kemudian yang kedua, yang paling mudah kedua adalah hasil. Ya. Nah ini karena apa? Karena kita sudah punya data-data tadi yang tentu saja sudah diolah ya, kalau sudah menulis ya sudah diolah data-datanya. Maka di bagian hasil itu biasanya justru kita memulai dari membuat tabel, membuat gambar yang penting untuk membangun ceritanya tadi. Ya, jadi Bapak Ibu dengan panduan dari inti cerita kita jadi tahu, oke, ini data yang mana yang mau saya taruh ke bagian hasil untuk cerita yang mana. Nah, setelah itu baru menuliskan pembahasan dan pendahuluan. Ya. Jadi pembahasan biasanya nanti ada strukturnya juga yang akan kita bahas di minggu depan. Untuk pembahasan isinya apa saja itu akan kita diskusikan di minggu depan. Dan biasanya kemudian kita akan kemudian baru tulis pendahuluan itu supaya pendahuluannya itu nanti nyambung sama pembahasannya. Jadi kalau pembahasannya misalnya rekomendasi tentang X, maka introduction-nya juga problem tentang X. Gitu. Jadi ada kesinambungan gitu ya antara pembahasan dan pendahuluan. Setelah itu baru kalau sudah oke semuanya baru kita bikin abstrak dan judul yang menarik. Dan kita kemudian melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memeriksa koherensi dari keseluruhan artikel. Nah, rangkaian workshop ini pun juga saya lihat dalam ini alurnya pun Bapak Ibu juga akan dikondisikan dengan alur seperti ini. Nah, satu tips lagi Bapak Ibu, pada saat menulis, meskipun tadi ada panduannya, tapi pada saat menulis di proses ini, saya kira kita perlu untuk agak bebas untuk menulis. Jadi kita bisa memakai free writing dulu gitu, metodenya. Free writing itu intinya nulis aja, dituliskan aja apapun yang Bapak Ibu pikirkan tentang itu,
tidak perlu dipikirkan dulu grammarnya atau tata bahasanya. Bahkan ketika free writing, ini pengalaman saya, karena bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa, seringkali waktu saya menulis itu ada istilah-istilah yang munculnya dalam bahasa Jawa, tetap dituliskan saja. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengeksplorasi cerita, ya, pemikiran kita tentang apa yang hendak kita ceritakan. Jadi free writing nggak perlu peduli tentang tata bahasa dan sebagainya, jumlah kata nggak usah dipikirin dulu, intinya tulis saja. Ada beberapa orang yang mereka mempunyai style sering lebih mudah untuk menuliskan poinnya dulu, baru kemudian dibangun kalimatnya. Nah, ini dengan metode mind mapping, Bapak Ibu juga bisa gitu. Di setiap bagian tadi dituliskan poin-poinnya dulu yang masuk di situ. Bikin semacam mind mapping, baru kemudian ditulis. Ada orang yang seperti itu. Tapi juga ada mungkin yang orang yang cenderung auditory. Ada teman saya yang dia sangat pandai bercerita secara verbal, tetapi kalau menulis itu lambat, lebih cepat cerita verbalnya. Maka juga ada tips juga di sini. Bapak Ibu sebenarnya bisa aja cerita secara verbal direkam. Kemudian dari rekaman itu kemudian dituliskan. Ini juga metode free writing yang lain yang mungkin bisa dicoba. Jadi intinya menulis saja di sini. Jangan takut salah. Nanti soal koherensi, soal penulisan kita lakukan editing atau sunting ya. Jadi di naskahnya akan disunting. Jadi proses menulis di tahap akhir, ketika tadi di tahap pertengahan tadi sudah selesai, ya kita baru ngurusin tata bahasa, kita mengurusi penulisan referensi, kita kemudian mungkin kalau penulisnya lebih dari satu yang mendiskusikan bersama dengan para penulisnya gitu, setelah satu rangkaian manuskripnya sudah tertulis ya dengan penuh ya dari awal sampai belakang, baru kemudian didiskusikan. Dan tentu sebelum dikirimkan kepada jurnal, kita perlu untuk mendapatkan persetujuan dari para penulis yang namanya dituliskan di artikel itu ya, untuk bisa mengirimkan ke jurnal. Nah, pada tahap ini kita bisa saja memakai berbagai tools yang bisa membantu kita. Misalnya ada software Grammarly, ini software untuk mengecek tata bahasa Inggris misalnya, kalau memang mau ditulis dengan bahasa Inggris. Kemudian ada Mendeley atau EndNote, ini adalah tools yang bisa dipakai untuk melakukan penulisan referensi, ya, agar ya secara otomatis nanti bisa tertulis dengan baik di dalam teks. Hanya memang selama proses menulis ini ada, menurut pengalaman saya selama belajar menulis, ada aspek non-teknis juga yang penting, yaitu adalah membuat jadwal dan rencana capaian per tahap yang jelas. Ya, saya yakin Pak Anevi ketika mendesain workshop ini pun juga membuat di setiap minggu ini ada target-target agar nantinya Bapak Ibu bisa mencapai produk ya dalam waktu yang kita rencanakan. Jadi memang jadwal dan rencana capaian per tahap ini memang harus kita buat. Kalau tidak nanti kita akan kurang baik gitu, kurang juga memacu kita dalam menulis itu. Kalau ada jadwal dan rencana capaian akan kita makin disiplin gitu ya untuk mematuhi jadwal dan rencana capaian yang sudah kita buat. Kemudian tentu butuh persistensi, ketekunan. Misalnya tadi yang disampaikan Prof. Uut ya, seringkali dalam penulisan ini memang perlu editing atau proses penyuntingan naskah yang berulang-ulang. Jadi kalau di dalam proses ini baca edit ya secara berulang ini mungkin bisa terjadi tidak hanya 2-3 kali, tapi lebih dari itu. Maka dari itu memang kita perlu ada persistensi, ketekunan agar hasil tulisan kita ini bisa mudah dimengerti oleh
semua orang. Jadi tujuannya adalah agar tulisan ini nantinya bisa lebih banyak menjangkau banyak orang ya, dan dengan pengalaman yang diceritakan dibagikan melalui tulisan itu bisa sampai ke lebih banyak orang kalau bahasanya bagus. Dan yang terakhir tentu saja menciptakan rasa bahagia selama berproses ini penting ya. Kalau kita tertekan gitu menulis itu biasanya macet memang ya. Tapi kalau kita happy, kita senang, saya kira tadi menulis itu seperti kita bercerita aja ketika ketemu teman ya ini. Jadi menciptakan rasa bahagia, tidak perlu merasa tertekan. Kalau memang mungkin pada satu waktu apa ya yang bisa tuliskan ini, misalnya ada hal yang perlu mungkin kita analisis ya, kita kembali dulu di analisis dan sebagainya. Jadi kita menikmati proses itu. Saya kira itu saja, kita mungkin lebih banyak diskusi dan mungkin berbagi justru pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hanefi, saya kembalikan Pak Hanefi. Baik, terima kasih Prof. Ari. Kembali kita berikan aplaus ke Prof. Ari ya. Terima kasih. Saya juga banyak belajar dari dua presentasi ini bagaimana menjadi seorang penulis yang produktif ya, termasuk tadi persiapan yang perlu kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, kembali saya buka forum untuk berdiskusi. Kita punya waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukannya. Ini ternyata ada dua ya, ada yang mengajukan ke kolom chat, ada juga yang mengajukan ke kolom question and answer ya. Tapi Mas Indra kalau bisa juga dipersilahkan untuk raise hand ya, siapa tahu ada yang ingin menyampaikan secara langsung. Begitu. Persiapan apa saja yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk mulai menulis artikel? Ini ada satu pertanyaan yang mungkin relevan untuk diberi komentar lebih lanjut ya oleh Prof. Ari. Jadi pertanyaannya di sini adalah di chat. Iya. Bagaimana trigger yang efektif untuk menumbuhkan keinginan menulis untuk penelitian, bukan menulis sebagai keharusan dokumentasi pekerjaan. Nah, saya sementara merespon dengan dua cara. Yang pertama, ya menulis itu cara lain dari berbagi pengalaman pekerjaan, pengalaman hidup. Jadi bisa juga loh Prof. Ari, dari kita sedih menulis menjadi justru tidak terlalu sedih. Itu kalau tujuannya menulis memang untuk menyembuhkan ya. Ya menulis juga bisa bagian dari ibadah kalau kita melihat bahwa itu sharing kebaikan. Nah, hal yang kedua saya lakukan adalah ini mungkin menyentuh apa yang Prof. Ari sampaikan. Menulis itu kadang-kadang kita anggapnya jadi saya harus nulis mabrek gitu ya, terus rasanya haduh gitu ya, nafasnya jadi berat. Tapi kalau kita berpikir ini sebagai kita bisa bagi-bagi menjadi tas kecil-kecil yang lebih manageable, maka itu akan menjadi lebih doable. Nah, saya kira ini cocok dengan Prof. Ari tadi. Monggo silahkan Prof. Ari. Ya, betul Prof. Ud. Jadi memang satu ya, menulis itu sebetulnya berbagi cerita tadi ya. Berbagi cerita itu punya dampak mungkin ke kita sendiri yang pertama, tapi juga akan punya dampak pada orang lain. Nah, saya kira Bapak Ibu sebagai profesional, saya yakin ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan untuk orang lain agar pengalaman-pengalaman lapangan itu akan membawa kemanfaatan yang lebih besar. Jadi semangatnya adalah semangat berbagi. Saya kira kita mulai dari situ. Jadi menulis itu bukan suatu kewajiban, tapi memang ini ya, keinginan kita untuk membagikan pengalaman kita agar orang lain pun mendapatkan pengalaman itu ya untuk kebaikan mereka. Saya setuju itu. Jadi kalau kita motivasinya dari berbagi, saya kira nggak berat gitu ya. Berbagi cerita itu nggak berat. Ya. Karena sehari-hari sebenarnya kita bercerita. Ya. Secara tidak sadar kita selalu bercerita sebetulnya setiap hari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang harus dibuat perencanaan sih gitu. Jadi tadi misalnya
paling mudah membuat dari inti cerita atau storyboardnya ya. Jadi storyboardnya tadi ditulis saja dulu, kemudian mungkin dari potongan-potongan itu kita tempelkan dulu apa yang kita punya dari data itu, kita tempelkan dulu ke dalam kertas kerja. Nanti kalau kita lihat lagi, kita nambah 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, nanti akan jadi 1 paragraf yang bagus. Itu. Jadi memang lebih baik bekerja secara bertahap gitu. Tapi memang harus ada timeline-nya. Jadi kita akan selesaikan itu dalam berapa lama? 1 bulan, 2 bulan. Kalau kita buat timeline-nya, maka kita akan selesai gitu untuk menulis itu. Demikian. Ya, terima kasih Prof. Ari. Tadi saya coba cermati untuk apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penulisan artikel karena akan dimasukkan ke dalam kertas kerja. Jadi ini untuk Bapak Ibu semua, nanti ada beberapa pertanyaan ya, apakah sudah siap atau belum menulis artikel? Kalau berdasarkan penjelasan Prof. Ari tadi, 1, apakah sudah ada data, kemudian apakah sudah ada inti cerita, kemudian apakah sudah ada panduan penulisan ya, kalau untuk panduan penulisan pasti sudah ada dari JHA yang minimal gitu. Tapi yang agak lebih sulit lagi, pertanyaan mengenai apakah tujuan penelitian atau manuskripnya sudah jelas, lalu apakah temuan penelitiannya sudah diidentifikasi dengan baik, kemudian apa implikasi atau rekomendasi dari penelitian yang akan kita tuliskan jadi manuskrip ya, itu sudah lebih teknis. Tapi yang terakhir nih, Prof. Ari ini yang saya ingin tahu bagaimana cara kami para peserta penulis workshop artikel ini bisa menjawab ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah sudah ada jadwal nulis? Ya, ini mungkin kita bisa membuat jadwal nulisnya. Tapi pertanyaan berikutnya nih, apakah sudah tekun atau belum mengikuti jadwal? Kemudian apakah sudah bahagia atau belum menulis? Nah ini jawabnya gimana nih? 2 pertanyaan terakhir itu sepertinya susah ya. Nah, terus saya nyambung dengan pertanyaan dari Pak Azrul Yusri ya. Di rumah sakit beliau ternyata tidak ada komite etik penelitian. Nah, padahal sudah mau menulis nih untuk ethical clearance bagaimana caranya? Ya, silakan Prof. Ari. Oke, ya. Baik, untuk ethical clearance, saya kira kalau memakai data sekunder, nanti akan ada waiver untuk informed consent tentu saja karena memakai data sekunder, tapi memang ethical clearance tetap harus dimintakan dari komite etik. Kalau ini artikel penelitian gitu. Tapi kalau untuk artikel tentang hasil quality improvement, ya yang ditulis sebagai hasil kegiatan quality improvement, saya kira tidak perlu ada ethical clearance dari komite etik. Mungkin justru dari ini Journal of Health, Hospital Accreditation mungkin bisa menjawab ya, karena ini kalau penelitian memang perlu, tapi kalau yang dari hasil quality improvement karena itu bagian dari program rutin itu tidak perlu ethical clearance. Kalau yang pertanyaan saya tadi gimana Prof. Ari? Menjawab 2 ya, apakah kita sudah persisten atau yang kedua apakah sudah bahagia menulis begitu? Persistensi sebenarnya dibangun dengan sederhana juga sih, yaitu misalnya menyediakan waktu. Jadi dari menyediakan waktu secara rutin itu nggak harus banyak, ya nggak harus banyak. Misalnya kita bikin target mingguan, target minggu ini bikin storyboard tadi misalnya. Nah, storyboard itu kira-kira kalau kita sebetulnya duduk 1 jam, 2 jam, itu sebenarnya sudah selesai. Gitu. Jadi misalnya kita bikin setiap minggu kita mengalokasikan 2 jam misalnya untuk membangun tulisan kita. Itu contoh persistensi sebenarnya. Jadi dari jadwal itu sebenarnya di dalamnya juga membutuhkan oke, saya sudah bikin jadwal dan saya perlu mematuhinya gitu. Jadi persistensinya dibangun di situ. Saya sering tipsnya itu memberi hadiah untuk diri saya sendiri. Jadi misalnya kalau saya selesai untuk 1 tulisan misalnya, oke saya mau beli ini deh
plus batik 1. Kalau saya selesai 1 manuskrip, misalnya yang sederhana seperti itu pun juga membuat kita ini ya termotivasi, jadi memberi hadiah untuk diri sendiri. Atau misalnya 1 bagian selesai, storyboard selesai, oke saya makan es krim 1 cup. Itu juga contoh aja sederhana bagaimana kita membangun persistensi itu dengan memberikan motivasi untuk kita. Kalau soal bahagia tadi, intinya adalah tadi bahagia itu harus diciptakan sendiri. Jadi memberi hadiah untuk diri sendiri termasuk menciptakan kebahagiaan. Tapi bisa juga kebahagiaan itu ketika kita berbagi. Jadi saya merasakan sekali sebenarnya setiap kali kenapa mungkin saya senang menjadi dosen dan sebagainya, ternyata ketika kita bercerita, membagikan sesuatu yang pada yang lain dan itu kemudian mendatangkan manfaat bagi yang kita berikan cerita, itu ternyata kita senang gitu. Jadi itu bahagia itu bisa tercipta dari eksternal tapi juga bisa dari internal. Jadi saya yakin pengalaman Bapak Ibu, pengalaman sebagai profesional itu sangat berharga untuk dibagikan bagi orang lain. Jadi semuanya agar kita bisa saling belajar gitu. Terima kasih Pak Hanefi. Hanefi? Ya Pak Hani, kami persilakan. Iya, pengalaman yang lalu ya. Jadi beberapa rumah sakit yang belum punya komite etik bisa minta bantuan dari komite etik dari UGM ya. Ya, betul sekali Pak Hani. Jadi Bapak Ibu yang di rumah sakitnya belum punya komite etik, karena di JHA memang kami mempersyaratkan semua tulisan itu sudah disertai dengan ethical clearance. Bapak Ibu bisa mengajukannya ke komite etik di universitas ya. Jadi bisa ke FKUGM bisa, ke tempatnya Prof. Ari di UNS juga bisa ya, atau ke fakultas kedokteran terdekat ya di kota Bapak Ibu masing-masing itu juga bisa ya. Di mana sekarang kebanyakan komite etiknya sudah memprosesnya melalui online, jadi saya rasa tidak terlalu banyak masalah. Terima kasih Pak Hani mengingatkan. Rumah sakit pendidikan kan pasti ini bagian dari syarat akreditasi juga kan untuk punya komisi etik. Jadi saya kira mungkin solusinya yang terdekat itu mungkin lebih bagus ya. Ya, betul Bu. Ya, dari pengalaman yang kemarin biasanya teman-teman penulis mengambil komite etik dari kota yang sama ya, di mana rumah sakitnya berada. Ya. Prof. Ari, ini ada pertanyaan juga dari Bu Evi Febriana ini. Mungkin kalau ingin diukur apakah sudah siap atau belum nih Bu Evi Febriana menulis ya. Pertanyaannya adalah Bu Evi ingin melihat efektivitas atau manfaat MPP atau manajer pelayanan pasien dalam meningkatkan kepuasan pasien COVID di ruang isolasi sebagai penghubung pasien, PPA dan keluarga di rumah. Itu bayangannya Bu Evi ya. Tujuannya ingin melihat efektivitas dan manfaat. Tapi Bu Evi belum punya gambaran bagaimana cara mengambil datanya atau metode yang perlu disiapkan. Nah ini kalau menurut Prof. Ari ini berarti Bu Evi sudah cukup siap atau agak siap begitu atau bagaimana, dan apa yang bisa Bu Evi lakukan? Oke. Ya, terima kasih Bu Evi atas pertanyaannya. Saya justru pengen saya balik nih sebetulnya. Tadi kalau Prof. Uut juga menyampaikan ya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian tuh punya harta karun luar biasa di rumah sakit. Jadi sebenarnya cerita yang dibuat itu berdasarkan data yang ada dulu. Nah, kalau menurut saya justru pada tahap ini adalah Bapak Ibu coba lihat data apa yang dipunyai. Dari situ dulu. Kemudian yang kedua adalah dari data yang ada, coba dilihat cerita apa yang bisa muncul dari data itu. Karena kita berusaha untuk memanfaatkan harta karun yang ada nih gitu, dari apa yang sudah dilakukan di rumah sakit. Itu sih Pak Hanefi, kalau menurut saya justru saya balik. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali ya. Kalau tadi Bu Uut kan pakai istilah gemes begitu ya, gemes lihat banyak artikel di publikasi internasional, jurnalnya bagus-bagus ya, tapi bukan isinya sebenarnya Bapak Ibu juga bisa tulis ya. Tadi
Prof. Ari bilang harta karun begitu ya, harta karun Bapak Ibu di rumah sakit itu punya banyak sekali yang bisa ditulis ya. Kalau saya istilahnya mungkin gemes juga ya lihat ini kalau saya ngomong ke Kars itu punya punya big data begitu, gemes juga yang nggak muncul menjadi sebuah cerita tadi ya, cerita dalam bentuk informasi begitu. Nah ini mungkin tanggapan Bapak Ibu semua ya, di samping mungkin karena beban sebagai fungsional atau mungkin beban kerja ya, waktu begitu ya, apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu dalam menulis ya, atau menyiapkan diri untuk mulai menulis artikel ini ya. Mungkin Bapak Ibu di mana di lapangan bisa cerita ya, di samping beban fungsional ya, mungkin ada hal lain yang menjadi hambatan ya. Kalau tadi Prof. Ari bilang kalau Prof. Ari bisa membuat semacam hadiah kecil untuk diri sendiri ya, apakah Bapak Ibu mengharapkan misalnya hadiah dari rumah sakit begitu supaya terdorong ada insentif untuk menjadi penulis ilmiah ya. Mungkin Bapak Ibu bisa share ya apa kesulitannya, bisa di kolom chat, bisa juga langsung raise hand. Nevi. Oh iya Pak Toto, silahkan Pak Toto. Iya, itu bicara gemes tadi itu. Di Kars kita punya data yang sangat banyak dan sangat besar dan sudah dipakai oleh banyak peneliti, tapi baru terbatas pada peneliti-peneliti yang untuk S3. Jadi sudah ada 8 orang yang ambil S3 mengambil dari datanya Kars. 2 terakhir mengambil data Kars dan berhasil mendapatkan cum laude ya. Karena nah yang saya belum melihat itu adalah yang belum memanfaatkan dengan baik adalah mahasiswa S2 dan juga rumah sakit ini. Itu yang belum manfaatkan dari rumah sakit dan mahasiswa S2 itu. Jadi oleh karena itu ya kita ingin menawarkan mungkin mahasiswanya Prof. Ari atau Prof. Uut yang di S2, Prof. itu silahkan gitu, dipakai gitu. Tentu saja setelah menandatangani surat pernyataan akan menjaga rahasia kerahasiaan. Sudah ada formatnya, semua sudah ada formatnya, dan kita biasanya meminta antar itunya sudah ada perjanjian kerjasama. Kita sudah punya banyak perjanjian kerjasama untuk penelitian seperti itu, seperti misalnya dengan FKM UI, FIK UI, terus BINUS dan lain sebagainya, termasuk UGM. UGM sudah ada belum ya Pak Anevi ya? Lupa, nanti jangan-jangan malah belum. Sudah ada. Sudah ya. Pak Toto, yang Mbak Vira itu kan masih berproses untuk di jurnalnya ISKWA ya. Sudah ada. Sudah diterima belum ya? Belum ya? Jadi masih proses komentar reviewernya lebih panjang daripada manuskripnya, Pak. Jadi biasa. Itu biasa. Jadi ini yang sedang berproses. Tapi insya Allah berproses, Pak. Kalau tidak ada komentar lah itu artinya langsung tidak dipakai. Tapi saya kira kalau merespon Pak Toto, saya kira gayung bersambut ya, karena sungguh sangat sayang ketika begitu banyak data dimanfaatkan. Di lain sisi ya pandemi ataupun tidak pandemi, apalagi pandemi gitu, saya kira peluang untuk memanfaatkan secondary data ini menjadi sebuah opportunity yang sangat baik gitu untuk mahasiswa S2 bahkan juga mahasiswa S3. Jadi matur nuwun Pak Toto, saya yakin juga
Prof. Ari maupun di PKMK juga akan sangat antusias juga menindaklanjuti ini. Ya, Bu Uut, Bu Ari, mungkin saya kembangkan pertanyaannya Pak Toto. Jadi apakah memungkinkan ada kerjasama penelitian baik dengan data sekundernya KARS ataupun dengan rumah sakit dalam bidang akreditasi dengan mengajak praktisi baik di KARS maupun di rumah sakit sebagai tim peneliti, di mana penelitinya itu adalah para mahasiswa S2 ya, baik di UNS dengan Prof. Ari atau di UGM dengan Prof. Uut. Nah, itu apakah memungkinkan Bu Uut dan Bu Ari? Ya, saya kira sangat memungkinkan. Justru ini kami yang di akademisi justru terima kasih dengan kesempatan ini. Karena tentu memang di saat pandemi ini ada banyak penelitian dengan pengumpulan data primer yang memang terkendala. Sehingga kalau kita bisa menggunakan data sekunder, ini akan sangat baik gitu. Dan dari data KARS sangat kaya informasi pasti. Jadi apakah bisa juga para peserta, nah ini para peserta kan juga ada yang dari rumah sakit ini, apakah bisa juga para peserta menawarkan diri untuk merekrut mahasiswa S2 di UNS maupun di UGM untuk menjadi tim penelitinya begitu. Kalau dengan KARS nggak masalah, tadi sudah ditawarkan langsung oleh Pak Toto, tapi kalau untuk di rumah sakit, apakah bisa nanti misalnya Bu Eva Trisna atau Bu Vivi Dwi Jayanti kemudian menawarkan diri meminta salah satu mahasiswa S2-nya untuk bergabung dalam tim penelitiannya. Saya kira juga teman-teman di rumah sakit itu sudah ditambang emas gitu ya. Saya yakin tim yang pokja yang menyiapkan untuk akreditasi, untuk penindaklanjuti itu saya kira datanya luar biasa kayanya ya Pak Anevi. Jadi tadi kan prinsipnya bisa bekerja sama dengan institusi baik pendidikan atau lembaga penelitian maupun mungkin juga dengan rumah sakit sendiri yang kan banyak juga staf rumah sakit yang sekolah S2 gitu ya atau sekolah S3 bahkan. Jadi saya kira mendengarkan Pak Toto tadi ini memang pintu terbuka lebar gitu untuk dimanfaatkan. Gitu ya Pak Sutoto ya kalau pemahaman saya. Ya betul. Betul. Minggu kedua kalau enggak termin yang bocor. Ya baik, dari Prof. Ari ada tambahan? Ya saya kira kalau menulis itu tadi memulai saja gitu, memulai saja, nggak usah mikir yang rumit-rumit, pengalaman Bapak Ibu dituangkan gitu, itu sebuah langkah awal. Makasih. Ya, baik Bapak Ibu, dengan demikian sesi diskusi bisa kita tutup ya. Kita akan masuk nanti ke sesi praktek mandiri, jadi nanti Bapak Ibu akan kami share kertas kerjanya untuk kemudian Bapak Ibu mulai mempraktekkan atau menuliskan tahap-tahap awal kita dalam menulis artikel ilmiah begitu. Tapi sebelum saya tutup dulu untuk sesi pemaparan para narasumber, apakah dari Prof. Uut maupun Prof. Ari ada yang ingin disampaikan tambahan kepada Bapak Ibu peserta yang lain? Uut, apakah ada? Kalau sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang masuk, mungkin juga untuk berdua ya Prof. Ari. Pak, terima kasih. Kami dari rumah sakit swasta dan rumah sakit pendidikan belum pernah dijadikan lahan penelitian oleh profesi nakes. Namun untuk peningkatan mutu keselamatan pasien mempunyai banyak data. Lah ini mempunyai banyak data yang menurut kami bisa dikembangkan sebagai untuk penelitian. Ya, setuju Bu. Jadi bahan yang mau dimasak itu sudah ada gitu. Bahannya sudah banyak, nggak usah belanja kemana-mana juga sudah tersedia gitu. Tinggal
bagaimana kemudian ini bisa dimasak ya. Nah, mudah-mudahan nanti proses kertas kerja itu juga membantu kami untuk lebih konkret gitu. Ibu punya data apa sih gitu ya, variabelnya apa, cara pengumpulannya, sehingga lalu kita bisa berdiskusi bagaimana ini bisa dimasak dan kemudian ditulis gitu. Baik, saya kira ya, itu mungkin kalau pertanyaan sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah kami respon semua. Ya, menambahkan Prof. Uut untuk Bu Siti Masama, karena tadi Journal of Hospital Accreditation itu ada 2 tipe tulisan yang bisa dimuat ya. Jadi artikel penelitian, yang satu lagi adalah artikel untuk peningkatan mutu, jadi quality improvement. Nah, Bapak Ibu yang dari sisi praktisi, saya kira justru bisa mencoba menuliskan yang di quality improvement dulu misalnya. Jadi di sini dari data yang sudah ada bisa langsung ditulis ya. Itu yang saya bayangkan, karena memang sudah melakukannya sehingga sudah bisa ditulis. Jadi mulai saja, pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uut, Bu Ari. Ini memang workshop pertama kali kita, ya, jadi ini boleh dianggap sebagai langkah awal Bapak Ibu untuk mulai menulis artikel ilmiahnya ya. Mudah-mudahan langkah awal ini diikuti dengan langkah-langkah berikutnya, tetapi jangan sampai langkah 1000 ya. Jadi jangan sampai nanti menghilang workshop kedua dari peserta 52 nanti berkurang ya, justru nanti mungkin nambah ya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini, Prof. Ari, Prof. Adita ini. Kita berikan opsi lagi untuk para narasumber. Kemudian kepada Pak Toto, Pak Hani, dan juga Pak Joni juga terima kasih banyak. Kita masih punya waktu 20 menit ini untuk para peserta. Kami akan memfasilitasi, jadi nanti saya, kemudian Bu Eva dan Bu Andriani akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengerjakan kertas kerja bagi Bapak Ibu untuk sesi praktek mandiri ya. Jadi Bapak Ibu para narasumber kalau masih bisa berkenan bergabung dalam grup kami persilahkan, tetapi kalau ada kepentingan lain juga bisa live dari Zoom ini. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya akan share kepada Bapak Ibu filenya, nanti bisa saya kirim di kolom chat. Ada kertas kerja workshop penulisan artikel ilmiah ya, dalam bentuk docs ya, Bapak Ibu silahkan buka, di mana nanti kita akan mengisi kertas kerja tersebut, terutama untuk workshop hari pertama. Ini dari Pak Kandar, kemudian Pak Muhammad Nasianto belum ada ya. Sudah ya. Sudah muncul sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke kertas kerja untuk workshop pertama. Jadi ini untuk diskusi, ini saya share juga di dalam Zoom ya. Jadi kita akan mengisi, pertama adalah Bapak Ibu tolong tulis berbagai macam penelitian atau penulisan atau peningkatan mutu yang pernah Bapak Ibu pernah lakukan ya, atau akan dilakukan ya. Kalau bisa yang sudah pernah Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu terlibat dalam prosesnya. Nah, ini tolong ditulis ya. Nah, contohnya tadi ada yang menulis melakukan SPI ya, nah, tapi tolong ditulis judul kegiatannya apa, misalnya peningkatan mutu dari hasil SPI-nya apa begitu. Juga kalau misalnya pernah buat penelitian seperti tadi Prof. Uut katakan ya, ada semacam pengukuran kepuasan pasien dengan self-qual begitu. Meskipun itu dikerjakan misalnya bagian marketing, tapi itu karena sudah masuk ke konteks penelitian, Bapak Ibu bisa tulis ya sebagai judul penelitian. Nah, ini bebas ya, Bapak Ibu boleh isi. Kalau ada 5 syukur, lebih dari 5 juga boleh, ya silahkan ya. Tadi kita lihat beberapa tambang emas itu Bapak Ibu banyak sekali harusnya kegiatan-kegiatan peningkatan mutu maupun penelitian.
Ini di bagian pertama ya. Nah, lalu di bagian kedua, ini yang tadi disampaikan Prof. Ari, mengidentifikasi persiapan penulisan artikel. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari beberapa hal yang perlu kita siapkan pada waktu akan menulis artikel. Nah, ini untuk merefresh ya bagi Bapak Ibu, silahkan ditulis apa saja yang menurut Bapak Ibu perlu disiapkan ya. Kemudian tolong ditulis statusnya ya, apakah sudah tersedia atau sudah dilakukan ya, atau dicontreng di belum tersedia atau belum dilakukan ya. Contohnya tadi Prof. Ari kan menyampaikan untuk mulai menulis, Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan ya, apakah datanya sudah ada? Tadi misalnya ada yang ingin menulis selama ini memberikan antibiotik profilaksis pada seksio ya. Nah, pertanyaannya nanti bisa Bapak Ibu tulis apakah sudah ada data ya atau belum, sudah atau belum ya. Terus ada inti ceritanya enggak? Apa yang ingin disampaikan ya? Yang ingin diceritakan intinya apa begitu ya? Apakah misalnya pemberian antibiotik profilaksis dapat mengurangi infeksi daerah operasi misalnya. Terus apakah sudah ada panduan atau belum ya panduan penulisan? Nah, untuk panduan penulisan karena kita mengacu ke JHA, Bapak Ibu bisa jawab sudah. Lalu pertanyaan lain ini Bapak Ibu bisa tulis apakah sudah jelas tujuan penelitiannya ya, Bapak Ibu bisa tulis di sini di nomor 3 misalnya. Apakah Bapak Ibu sudah identifikasi temuan penelitiannya apa saja? Ya belum perlu menulis ya, cukup jawab sudah atau belum begitu. Lalu apakah Bapak Ibu sudah tahu implikasi ataupun rekomendasi yang ada? Nah, ini silahkan ditulis di kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini lalu dijawab statusnya sudah dilakukan atau belum. Baik, Bapak Ibu kita bisa sampai jam 3.30, jadi masih ada 12 menit ya Bapak Ibu. Silakan mengisi ini di workshop pertama 1 halaman saja, kemudian nanti di save ya, kemudian Bapak Ibu bisa kirim ke Pak Indra ya, untuk nanti kami fasilitator mempelajari. Itu ada yang meminta, oh sudah, share template ya. Ya. Oh, ini sudah diulang juga sama Mas Indra. Iya. Ini kayak misalnya Bu Evi Febriana menanyakan, kalau saya menggunakan data wawancara saja dengan mantan pasien, apakah dimungkinkan gitu? Nah, silakan Bu Evi menulis ya, itu judul penelitiannya, atau mungkin kalau ini dianggap sebagai judul peningkatan mutunya, silakan ditulis dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu kita step by stepnya, jadi ini baru Bapak Ibu punya bayangan seperti apa yang akan Bapak Ibu tuliskan. Ini Bu Nina Kirana menulis artikel penelitian RSHS, itu maksudnya gimana Bu Nina? Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menampilkan kertas kerjanya untuk mungkin kita bisa bahas bersama? Mungkin Pak Tulus Setiono, apa bisa ini menyampaikan kertas kerjanya? Belum, Dokter. Ada kesulitan mengidentifikasi apa yang pernah kita lakukan? Mungkin karena terlalu banyak tadi kata Prof. O tadi. Saking banyaknya malah susah diidentifikasi ya. Tapi kalau contoh misalnya kegiatan, semangat ya Pak. Terlalu bersemangat belanja macam-macam gitu. Bingung mau masak apa. tapi kalau di keperawatan itu kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan peningkatan mutu ya. Betul, Dok. Jadi kalau di keperawatan memang sangat luar biasa banyak, apalagi sekarang dengan kondisi peak pandemi seperti luar biasa banyak sebenarnya. Makanya betul tadi kalau Prof. O sampaikan di layanan saat ini sangat luar biasa banyak ide sebenarnya. Cuman memang untuk mengawali yang susah. Mengawalinya, Prof. Tulis aja yang terlintas, Pak. Kata Bu Ari tadi kan nggak usah kebanyakan dipikir. Apa yang terlintas mungkin upaya perbaikan mutu dilakukan ya let go aja, ditulis aja. Kan ini baru langkah awal ya, apa yang sudah ada, bahan apa yang sudah tersedia gitu kan, maksudnya itu mengidentifikasi itu. Ya. Oke, Prof.
Santai, santai Pak. Santai. Saking banyaknya ide tadi Prof, jadi memang luar biasa. Kalau idenya baru dalam bentuk rencana peningkatan mutu kan memang masih susah ya Pak. Tapi ini identifikasi kegiatan yang sudah pernah kita kerjakan gitu Pak, sudah kita lakukan, terus hasilnya sudah lebih bagus begitu. Ya itu contohnya apa Pak yang baru-baru ini dikerjakan? Oke, kalau yang selama ini istilahnya kalau menurut saya tinggal untuk proses penulisan memang lebih kepada, kalau saya menamakannya TikTok SDM deh. Bagaimanakah kami di bidang perawatan itu mengalami kesulitan untuk proses penempatan perawat dari unit COVID dari non COVID ke unit COVID. Kemudian dari unit COVID mereka harus rehat ke non COVID. Ini TikTok SDM ini sangat luar biasa complicated, dan makin ke sini kami di bidang perawatan memang makin apa ya, karena mungkin petanya sudah terbuat hampir 2 tahun seperti itu tidak sepanik sebelumnya. Nah, yang kami lakukan memang pada saat kita mau membuka ruang untuk isolasi COVID, maka kita melihat database gitu. Kita melihat database yang database-nya sebenarnya belum lama, baru sekitar 3 bulan ini. Jadi kita punya aplikasi baru, kemudian aplikasi itu kita memang awalnya dari kesulitan kita untuk TikTok SDM karena database yang kurang, sehingga seringkali siapa yang bersedia di ruangan COVID ya kita geser gitu dan seterusnya. Nah, begitu kita punya aplikasi memang lebih mudah, kita tinggal menggunakan aplikasi itu, kita lihat database-nya, kemudian siapakah yang memungkinkan, kemudian secara instruksional kita lebih mudah. Nah, proses ini sudah berjalan. Tapi tadi Dok, menjadi tidak mudah ketika kami di Banyumas itu saat ini lonjakannya luar biasa gitu. Tidak seperti sebelumnya. Yang aplikasi ini kita harapkan bisa memudahkan untuk kita men-TikTok SDM karena kita punya database. Ternyata ambiar begitu kondisinya luar biasa, sangat luar biasa. Saat ini kami harus membuka 10 ruang isolasi seperti itu dengan kondisi SDM yang kami harus merekap menggunakan relawan. Tetapi proses ini yang sebenarnya kalau kita tulis belum happy ending, belum happy ending. Nah, makanya saat ini saya agak bingung ketika ditanya idenya apa ya. Kalau yang ada di kepala saya kurang lebih itu sebenarnya. Tetapi ini belum happy ending, Dok, Prof. Belum happy ending. Terus kemudian kita belum menemukan apa ya istilahnya, perubahan yang signifikan dari aplikasi yang kita buat itu. Mungkin itu sih curhat saya. Pak Tulus, tapi kalau kita bilang tadi belum happy ending ya, atau kalau kita bilang ada chapter berikutnya ya. Jadi chapter yang pertama yang pengembangan aplikasi tadi untuk distribusi Database. Distribusi tenaga staf keperawatan ya. Itu bab pertama dengan pandemi puncak pandemi yang pertama mungkin udah selesai, tapi begitu muncul gelombang kedua ini ternyata perlu perbaikan lagi ya. Iya betul aplikasi. Nah, tetapi yang pertama itu pun sudah bisa diceritakan tuh Pak Tulus, sudah bisa diceritakan bahwa untuk menghadapi pandemi yang bentuknya gelombang pertama, jumlahnya sekian, itu bisa ditangani dengan aplikasi tersebut begitu. Jadi bisa juga ceritanya itu berseri gitu Pak, ini seri pertama dulu gitu. Saya ingin
Sedikit juga Pak Nevi soal belum happy ending itu ya. Begini Pak, memang kadang-kadang sangat bersemangat ketika menceritakan keberhasilan ya dalam berbagai hal gitu. Sehingga seolah-olah kalau endingnya happy, berhasil, baru kita share. Ya itu betul gitu ya. Tetapi kalau saya kira seringkali lessons learned itu justru menjadi apa ya, pembelajaran yang sincere gitu ya, pembelajaran yang sesungguhnya ketika kita juga bisa menceritakan mengapa kegagalan itu terjadi. Dan kalau itu bisa kita ungkapkan, itu saya kira akan menjadi lompatan yang mungkin malah lebih jauh gitu. Karena lalu kita memahami betul, oh ini loh penyebabnya sesuatu itu tidak berhasil. Nah bagi kami cerita keberhasilan, cerita kegagalan, cerita proses tadi ya mungkin baru setengah jalan gitu, belum sampai tujuan akhir gitu, tapi sudah separuh jalan itu bagi kami itu sama menariknya Pak. Jadi saya kira tidak perlu tidak perlu merasa bahwa wah ini nunggu happy ending. Nanti kalau endingnya nggak happy nggak jadi deh gitu kan ya. Padahal sebenarnya lesson learned-nya juga tetap banyak gitu loh. Kenapa kok nggak berhasil ya? Jadi ini saya kira cerita yang tetap saja ada hikmah yang bisa dibagikan ya, ditularkan untuk teman-teman rumah sakit yang lain. Ya. Terima kasih Bu Uut. Jadi kita juga bisa belajar dari tidak saja keberhasilan, tetapi juga keberhasilan yang tertunda gitu ya Bu Uut ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Sebenarnya ada beberapa peserta yang raise hand seperti Pak Aam atau Bu Gustini, juga ada yang sudah ketik di kolom chat ya. Tapi mohon maaf, waktunya sudah habis dan saya dan Bu Uut akan beralih ke rapat berikutnya. Jadi mohon untuk kertas kerja hari pertama ini tolong dilengkapi. Bapak Ibu punya waktu masih 1 minggu ya sebelum pertemuan kita yang berikutnya. Kemudian nanti pada waktu pertemuan workshop kedua minggu depan kita akan lebih spesifik lagi ke teknis bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Kemudian pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini nanti bisa kita jawab baik di WA group ataupun di workshop kita minggu depan. Ya. Itu dulu dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu partisipasinya untuk hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua ya. Ya, dengan demikian workshop pertama sudah selesai. Pak Hani, Pak Joni sebagai tuan rumah, kita bisa tutup kegiatan hari ini ya Pak.